Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah analisa sistem informasi dan desain enterprise. Pada chapter pertemuan kali ini kita akan membahas chapter 8 mengenai kelas dan desain metode ya. Pada pertemuan sebelumnya chapter 7 kita sudah membahas mengenai moving on to design ya. Jadi proses dalam implementasi penrumusan masalah menjadi proses desain, kemudian dilanjutkan. Pertemuan kali ini adalah membuat model desain dan kelasnya. Oke, kita masuk ke dari kita, yaitu kita nanti akan membahas apa itu coupling ya, cohesion, kemudian connects, kemudian spesifikasinya bagaimana ya, restrukturisasi seperti apa, kemudian desain optimize-nya seperti bagaimana ya dalam proses pembuatannya. Kita akan bahas ya, termasuk juga bagaimana kita menggunakan ulang ya, reuse of predefined class. Jadi kelas-kelas yang sudah kita definisikan itu ada nggak yang kita bisa pakai kembali gitu, kita gunakan kembali ya, termasuk juga ada library-nya ya, framework dan komponen. Kemudian juga membahas mengenai constraint ya, kendala-kendalanya untuk menghindari kejadian yang tidak kita inginkan. Kita butuh sebuah constraint dan kontrak ya, kontrak untuk membatasi project yang akan dilakukan. Kemudian baru kita buat metode spesifikasinya ya. Jadi spesifikasinya seperti apa, nah kita akan buat dengan metode spesifikasi. Oke, yang pertama ya, karakteristik dari objek orientasi. Nah, ini seperti yang kita tahu ya, di pertemuan saat ini sebelumnya kita sudah bahas mengenai konsep objek ya, dimana proses objek mungkin juga ada teman-teman sini yang sudah paham ya, bagaimana objek itu kan dia dibentuk dari sebuah kelas ya. Jadi sebuah kelas kemudian bisa meng-create sebuah objek ya, di orientasi objek ya. Jadi misalnya kayak mobil itu sebuah kelas, maka objeknya adalah bentuknya, misalnya mobil Suzuki, mobil Honda dan sebagainya gitu ya. Itu adalah objeknya. Suzuki, Honda, misalnya Isuzu gitu ya. Itu adalah objek. Objek dari siapa? Dari kelas mobil misalnya. Gitu. Jadi saya pakai pen ya. Nah, jadi kalau ada sebuah kelas, ini kelas tuh berarti kelas ya. Ini dia merujuk ke objeknya. Objeknya itu berarti perangkatnya. Kalau misalnya mobil ya berarti ini adalah mobilnya ya. Mobilnya misalnya Mercy gitu ya, Mercedes, kemudian ada misalnya BMW ya, dan seterusnya, misalnya ada Suzuki gitu ya. Ini berarti dia bentuk objeknya. Ini kelasnya berarti mobilnya itu sendiri ya. Berarti mobilnya itu adalah sebuah kelasnya gitu. Kemudian bagaimana kriteria kita dalam mendesain, mengevaluasi sebuah proses desain ya. Kemudian menampilkan desain aktivitas dari kelas dan metodenya, konsep dari konsep dan kontraknya, kemudian argumen metodenya seperti apa ya. Ya, ini harus dijadikan perhatian. Kelas dan metode desain must proceed coding. Nah, jadi kelas dan metode desain itu harus masuk ke dalam proses coding ya, proses scripting gitu. Jadi apa yang kita buat di kelas ini termasuk metodenya ya, misalnya metode mobil itu adalah berjalan misalnya ya, atau running gitu ya, kemudian dia misalnya stop, nah itu dia harus masuk ke tahapan code-nya, harus masuk ke tahapan coding gitu. Jadi setiap apa yang kita tuliskan metode di sini itu harus kita masukkan dia jadi sebuah fungsi ya, di code-nya itu jadi buat fungsi apa, fungsi run, function stop misalnya gitu ya. Kemudian function apa lagi, function apa namanya ya, transisi misalnya ya, transition dari gigi 1 ke gigi 2 dan terusnya.
Ketika kelas secara spesifik some detail jumping into coding without first designing them may be disaster. Nah, ini penjelasan dari yang atas ya. Jadi kelas yang sudah dispesifikasikan tadi dibuat detailnya, ya maka kalau kita melompat ke dalam codingnya ya tanpa kita membuat sebuah desainnya dulu gitu ya, desain arsitekturnya, maka ini kan menjadi masalah ya, maybe disaster gitu. Jadi misalnya dari proses kelas langsung diimplementasikan ke proses coding, itu akan jadi masalah. Makanya yang di pertemuan sebelumnya kita bahas moving into design tuh ya kurang lebih kita belajar mengenai struktural model, kemudian function seperti apa, kemudian buatan package-nya bagaimana gitu. Ada kelas-kelas yang mungkin bisa dijadikan satu gitu ya. Nah, itu kita bahas di minggu lalu ya. Kemudian karakteristik dari object oriented analisa and design ya, sistem analisa and design. Nah, jadi konsep analisa desain ini juga dibuat dalam konsep objek. Ya, instance kelas adalah objek ya. Jadi menginstance sebuah kelas menjadi sebuah objek-objek ya. Tadi kayak contohnya ada kelas mobil, kelas pesawat, kelas motor dan sebagainya. Kelas didefinisikan dengan atribut ya, states dan method ya. Atributnya apa ya, kemudian state-nya hubungannya kemana, kemudian metodenya apa yang dilakukan kelas tersebut ya, itu harus kita definisikan. Kemudian dia juga dikomunikasikannya via message ya, jadi pesan ya. Jadi antar kelas 1 misalnya ke kelas yang lain, misalnya ke sini misalnya ya, maka ini ada message-nya, apa pesannya, misalnya apa proses yang dilakukan gitu ya. Misalnya ke sini kita bisa buat lagi misalnya kelas gitu. Kemudian ada juga yang namanya enkapsulasi dan information hiding ya, enkapsulasi dan information hiding. Nah, kombinasi data dan operasi itu kita menggunakan single object. Jadi kombinasi antara data dengan metodenya itu merupakan sebuah single object ya. Kemudian reveal only how to make use of object to other object. Jadi bagaimana menghubungkan objek satu dengan objek lainnya, itu berarti ada proses operasi dan data yang di hidden, yang disembunyikan. Nah, sehingga kita menggunakan konsep reusability, key to reusability. Kuncinya di sini ya. Bagaimana sebenarnya plus advantage dari OOP itu ya, object oriented programming. Nah, ini salah satunya adalah masalah reusability. Jadi ada script-script yang bisa digunakan oleh proses yang lain ya, sehingga kita dari sisi efisiensi codingan itu menjadi meningkat gitu. Nah, sehingga kita perlu melakukan reuse ini. Kemudian ada konsep polymorphism dan dynamic binding ya. Polymorphism dan dynamic binding itu berarti prosesnya itu, nama fungsinya itu bisa punya maksud yang lain gitu ya. Maksudnya namanya sama nih, running gitu. Ada proses metodenya run gitu ya misalnya. Nah, run ini misalnya untuk kelas horse, kuda gitu ya. Ada lagi run untuk misalnya mouse gitu ya. Nah, maka sama-sama run ya, tetapi parameternya nanti bisa berbeda gitu. Atau misalnya run untuk yang ekstrim, misalnya yang apa ya, misalnya misalnya semut gitu. Nah, kalau run di sini dia punya misalnya 4 feet ya, ini juga sama ada 4 kaki. Nah, untuk yang di sini misalnya semut ada 8, misalnya 8 feet, itu bedanya. Kemudian kecepatannya juga berbeda, misalnya kecepatan semut mungkin berapa gitu ya, kemudian untuk yang ini berapa gitu. Jadi fungsinya namanya sama nih, run, ini juga run, ini juga run, tetapi dari sisi outputnya itu dia berbeda gitu. Penggunaannya juga berbeda masing-masing pada kelas yang berbeda. Kemudian inheritance, ini fungsi pewarisan ya, pewarisan nanti kita bahas di dalam. Intinya kayak misalnya ada parent dan childnya gitu ya, misalnya parent, kemudian dia punya turunan childnya apa nih, ada berapa child, misalnya child 1, ada lagi misalnya sini child 2 misalnya gitu, lagi misalnya sini child 3, terus kayak gitu ya. Jadi turunan, jadi menurunkan fungsi si parent ke anak-anak. Misalnya di parentnya ada
fungsi apa ya, blood misalnya, golongan darah misalnya. Nah, ini juga di sini pasti ada nih, golongan darahnya sama bapaknya, ini juga sama, ini juga misal gitu. Nah, ini yang polymorphism ya, kita bahas dulu. Kemudian polymorphism itu tadi ya. Nah, ini ability to take several different form. Nah, jadi prosesnya namanya fungsi yang sama, tetapi dia bisa digunakan ke beberapa kasus gitu, beberapa kelas gitu ya. Tadi contohnya yang tadi ini, yang run tadi. Nah, some message trigger different method in different object. Nah, jadi tergantung dari metode yang digunakan, meskipun sama-sama run, tetapi trigger yang dipanggil itu bisa berbeda ya. Untuk kelas horse mungkin trigger yang dipanggil misalnya speed sama misalnya count apa ya, misalnya count km misalnya. Nah, untuk yang di bagian lain misalnya run itu untuk operate mesin misalnya. Nah, itu kan berbeda ya, namanya sama run, tapi untuk yang di sini dia ngomongin speed. Nah, ini dia ngomongin turn on mesin misalnya. Tuh, jadi triggernya berbeda-beda nih. Kemudian dynamic binding method, specific method use selected at runtime. Jadi metode yang kita pilih itu dia bisa di running ya, di runtime. Kemudian atributnya juga sama ya, dia bisa dipakai sekali jalan. Implementasi dynamic binding itu adalah contohnya di language specific ya, jadi harus spesifik. Dari penggunaan bahasanya juga harus spesifik. Kemudian decision made runtime may induce runtime error ya. Dan jika terjadi kesalahan ya, maka kita harus membuat decision made-nya ya. Apa yang harus dilakukan, misalnya kita parsing variabel tertentu, atau mungkin kita lempar patch error misalnya gitu ya, misalnya 404, atau kita mau lempar ke sebuah variabel tertentu misalnya gitu ya. Need to ensure semantic consistent. Nah, ini harus penting ya, maksudnya semantic consistent itu ya harus sama. Misalnya namanya running, run ya, misalnya runnya begini, ya udah semuanya harus sama ya, harus sama supaya dia penggunaan dari polymorphismnya bisa dipakai gitu. Jadi namanya harus sama gitu. Nah, contohnya ini ada data misalnya employee ya. Sini ada metodenya compute pay. Nah, dia punya polymorphismnya contohnya di sini. Nah, ini ya, compute pay. Ini sebenarnya ada inheritance-nya juga ya. Tapi kita fokusnya di sini, di compute pay-nya. Nah, compute pay-nya dari masing-masing kelas ini berbeda ya. Salary employee, hourly employee, dan kelas dari employee sendiri. Tapi kita fokus di dua ini nih yang bawah. Compute pay di salary employee dengan di hourly employee itu berbeda. Jadi perhitungan gaji antar karyawan yang sistemnya per jam itu berbeda sama perhitungan gaji untuk karyawan yang bulanan ya. Ini berarti monthly ya, ini yang bulanan, ini yang hourly, ini jam per jam gitu. Karena ada beberapa yang misalnya kayak dokter itu kan hitungannya per jam ya, jadi gajinya berapa dihitung per jam dia gitu. Ini juga sama nih, kalau untuk karyawan ya berarti hitungnya per absensi masuk kali absen, maka berapa misalnya gitu ya, sehari itu gitu contohnya. Kemudian inheritance, ini inheritance tadi konsep pewarisan ya, memungkinkan penggunaan existing class dengan extension for new attribute or operation. Jadi memungkinkan kita menggunakan kelas yang sudah ada dengan operasi yang dimiliki oleh kelas tersebut ya, atau kelas lainnya. Tipenya single inheritance, ada punya one parent class, atau multiple inheritance punya multiple parent class ya. Kemudian redefinite method ya, ini kalau terjadi konflik di inheritance kita bisa mendefinisikan ulang metode yang kita mau gitu.
Designer must know the chosen programming language support ya. Jadi bagaimana seorang desainer itu dia harus bisa memilih bahasa pemrograman yang mendukung konsep inheritance. Tadi karena konsep multiple inheritance ini kan dibilang juga not support for all programming language ya. Jadi nggak semua bahasa pemrograman itu mensupport multiple inheritance. Kemudian ada juga yang tadi ini misalnya redefinition method ya, itu juga nggak semua bahasa pemrograman itu support juga gitu. Jadi memang harus perhatikan ya codingan kita, bahasa pemrograman yang mau dipakai. Kemudian inheritance conflict ya, ini ya compute pay ini contoh yang tadi ya. Jadi konflik inheritance ini bisa terjadi kalau terlalu panjang ya jalurnya. Jadi misalnya kelas person itu punya turunan employee punya turunan salary punya turunan lagi dokter. Nah itu terlalu panjang struktur apa turunannya gitu ya. Ini nggak direkomendasikan ya kalau konsep multiple inheritance seperti ini. Jadi lebih baik kita lempar ke pisah aja. Jadi minimal itu ya maksimal itu punya ya paling nggak ada 2 jalur seperti ini, level 2 aja gitu, sampai 2 level gini aja ya, 2 level, jangan lebih ya. 3 aja udah agak berat nih, apalagi ini sampai 4 level gitu ya bedanya. Nah, itu nantinya agak kompleks banget, itu nanti jadi masalah nih. Di sini dibilang mengakibatkan poor classification ya, karena subkelasnya yang terlalu panjang. Nah, ini akan terjadi biasanya di konsep multiple inheritance. Desain kriteria, metric evaluate design, coupling, kohesi, dan connects ya. Nanti kita bahas coupling. Ini close coupling means the change one part of design may require change in another part. Jadi dia apa namanya, mengukur kedekatan antar kelas ya. Jadi kalau dia hubungan, jadi misalnya A itu berhubung ke B, nah pada saat A ini kita mau ubah, maka dia akan membutuhkan apa nih, may require change in another part. Jadi yang B pun akan ikut berubah ya, akan ikut diubah gitu. Jadi kalau A ini kita change, maka B itu juga harus kita change gitu, supaya D itu sama ya kan, coupling ya, pasangan gitu. Jadi berpasangan, jadi A nya itu kita ubah ya, maka yang B pun kita harus ubah. Itu konsep coupling. Interaction coupling measure through message passing. Inheritance coupling deals with inheritance hierarchy of class. Ya, minimize interaction coupling by restricting message. Jadi bagaimana minimalisasi interaksi dari si coupling tadi dengan merestricted message. Jadi kita memberikan hak akses biasanya ya, memberikan apa ya, seperti blocking gitu ya. Jadi area yang terbatas gitu dari antar kelas gitu. Jadi nggak, supaya nggak kelas itu satu dengan yang lainnya itu bisa saling mengubah gitu ya. Maka kita perlu di restricted gitu, supaya nggak gampang merubah. Minimize inheritance coupling by using inheritance to support only generalizations and principle of substitute ya, perubahan pergantian. Ini hukum Demeter ya, pesan hanya dikirim only by an object. Jadi pesan yang dikirimkan itu harus sesuai dan hanya objek tersebut yang bisa mengirim gitu ya. Jadi jangan sampai sebuah message objek itu dikirim oleh objek yang lain. Misalnya objek A itu mengirim pesan ke objek B, maka dipastikan message yang terkirim di sini ya, misalnya message apa ya, XYZ misalnya, maka promnya ini harus dari A gitu ya. Jangan sampai A kirim ke B tapi yang dibaca di ini adalah from
C misalnya. Nah, itu berarti kita nggak menggunakan hukum Demeter ini ya. Dia itself, ini kemudian object contain attribute itself of superclass, object pass parameter method, object read by method, ya, object store global variable. Jadi secara default juga variabel yang di create itu adalah variabel global ya, dalam arti objek tersebut bisa digunakan oleh objek yang lain ya. Ini konsep global tuh biasanya kalau di coding itu namanya public ya, public, misalnya public void apa kita buat ya, atau misalnya public class apa gitu, itu defaultnya dia adalah public global variable. Ini yang bagus ya, tipe dari interaction coupling. Ada data, stem, control, kemudian global, kemudian yang paling bagus ya sampai yang paling buruk adalah content of pathologic ya. Ini dari bukunya si Practical Guide Structure System Design. Nah, sekarang kohesi ya. Kohesi itu adalah apa nih? Kohesi class, object or method refers a single things. Jadi bagaimana metode dan atribut itu yang kita bangun, kita buat itu mendukung single object ya, atau single things. Jadi tipenya adalah method cohesion. Does method perform more than one operation ya. Performing more than one operation difficult to understand and implement. Class kohesi, generalisasinya kind of atau bagian ya, class of hierarchy so kind of relationship, not asosiasi atau agregat ya. Nah, ini yang kohesi yang baik sampai yang buruk ya. Yang secara fungsi, yang tipenya secara fungsional ya, misalnya contohnya mengkalkulate current GPA, nilai dari IPK lah ya contohnya secara fungsi. Kemudian sekuensial, ini misalnya format and validate current GPA. Kemudian untuk komunikasi, calculate current and cumulative GPA. Prosedural, ini method dapat mengkalkulasikan student GPA, print student recordnya, calculate cumulative GPA sampai print. Jadi secara prosedural ini bagaimana ini ya, print kemudian menghitung dan sebagainya. Dan temporal, ini multiple item and function time. Method support multiple relasi fungsi ya in time. Jadi ada waktu yang digunakan ya, dalam arti dia bisa memanggil beberapa fungsi gitu. Jadi relasi function in time. Jadi satu execute ini bisa manggil beberapa function gitu. Misalnya x, y, z gitu. Ini misalnya fungsi A ini memanggil fungsi x, y, z sekaligus dalam satu runtime. Ya. Kemudian ini ada logic ya, tipe kohesi. Kemudian yang paling buruk adalah coincidential ya. Ini untuk contohnya bagaimana metode itu bisa mengupdate customer record, calculate loan payment, print acceleration report, analyze sampai ke analyze pricing structure ya, untuk kompetitor. Ini yang sangat worst, sangat buruk banget itu adalah mixed instance ya. Sekarang adalah condense. Class are so independent that change in other. Jadi sebenarnya ini mirip sama yang coupling ya, tadi coupling berpasangan, tapi yang condense ini dia lebih apa ya, ketergantungan itu lebih kuat gitu condense ini. Jadi A itu bergantung kepada B gitu. Misalnya minimize overall condense ya, combine with encapsulation boundary, you should minimize across encapsulation boundary, dan maximum encapsulation boundary. Oke, subclass
and superclass. Oke, tipe nanti bisa dicek ya, ada ini object design activity. Nah, sekarang masuk ke object design activity. Jadi di dalam aktivitas model objek ini ya, yang kita lakukan tuh adalah pertama menganalisa ya. Jadi analisa apa yang harus kita kerjakan dalam proses desain project ini. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi setiap tahapan atau activity. Kemudian expand description, partition, layer, and class. Ya, menambah spesifikasi dari model yang ada, maksudnya dari model yang sudah kita buat, misalnya gini ya. Misal kita buat model misalnya mobil misalnya ya. Mobilnya itu misalnya BMW misalnya ya, BMW. Maka spesifikasinya harus kita tambahkan, misalnya mesin ada berapa cc misalnya gitu ya. Kemudian apa tipe bahan bakarnya, kemudian apa maksimum speed misalnya ya, kemudian torsinya giginya ada berapa misalnya. Kemudian apa lagi ya, nah ini nanti kita tambah nih ya spesifikasinya apa yang mau kita tambahin dari model kita gitu ya. Kemudian mengidentifikasi peluang dari reuse class already exist. Jadi kalau ada metode yang bisa kita pakai dari kelas sebelumnya yang ada, itu kita bisa gunakan. Misalnya tadi speed maksimum, misalnya max speed itu kan sebenarnya semua kendaraan sama ya. Nah itu kita bisa pakai, misalnya di sini kita tulis lagi aja max speed gitu. Mana ada lagi yang sama, masukin lagi sini, ada lagi sini. Kemudian restruktur desain. Nah ini kalau ada desain-desain yang mirip sejenis, kita bisa gabung menjadi satu desain ya, atau kita kelompokkan jadi satu paket yang sama ya, bisa. Kemudian optimize design, ini nyambungnya ke struktur tadi. Kemudian masalah yang ada dalam sebuah domain kelas ke dalam bahasa pemrograman ya. Ini domain kelas tuh berarti, problem domain itu berarti logic ya, logic. Misalnya mobil running itu bagaimana misalnya, pertama stop, kemudian berikutnya mungkin lakukan masuk apa namanya ya, add torsi ke misalnya integer sama dengan 1 misalnya, kemudian baru speed plus plus misalnya, kemudian apa lagi ya, ya. Kemudian decrease fuel misalnya, bensinnya berkurang misalnya kalau dia jalan gitu ya, itu sampai terakhir sampai stop seperti itu. Nah, jadi problem domainnya apa itu kita tuliskan semua ke dalam bahasa pemrograman.
Nah, menambahkan spesifikasi tadi ya, ini kita buatkan misalnya atributnya apa ditambahkan, kemudian metodenya juga pastikan dia nggak ada no missing, nggak salah dalam menentukan atribut dan metode. Kemudian no extra unused attribute or method, yang nggak dipakai kita buang. Kemudian extra class juga pastikan juga tidak missing, tidak ada. Kemudian memberikan visibility class, misalnya statusnya private, public, atau protect, ini juga kita kasih ya. Kemudian di set method signature, different constraint ya. Ini untuk reuse, penggunaan ulang dari model yang kita buat itu. Yang pertama bisa di desainnya, bisa di framework, bisa di kelas, atau di komponen. Restrukturisasi desain yang ada bisa dinormalisasi ya. Ini kita belajar normalisasi, nanti nyambungnya ke normalisasi DB juga ya, bisa ya. Normalisasi kelas, mana yang salah itu kita hilangkan. Kemudian kita pisah factoring, itu maksudnya kita pisah ke model simplify of design. Jadi kita dari misalnya kelas yang kompleks itu kita mau pecah menjadi dua yang lebih simpel, itu bisa ya. Misalnya mobil tadi itu kan dia general banget nih ya, kita pisah aja misalnya mobil yang listrik misalnya gitu ya, electric car misalnya, atau satu lagi misalnya mobil yang ini yang elektrik misalnya, ini satu lagi yang misalnya yang bahan bakarnya fuel gitu. Jadi ada dua, awalnya mobil jadi satu gitu, banyak ya, kita pisah menjadi masing-masing kelas. Optimize design ya, ini mengoptimasi dari desain yang kita buat ya. Kita pastikan desain yang kita buat itu standarnya adalah efisiensi ya, jadi jangan terlalu banyak. Kemudian review path-nya, kemudian atributnya ya, kita harus cek semua. Mapping problem domain class ya, kontrak. Nah ini contoh kontrak formnya, misalnya metodenya apa, dia dari kelas apa, kemudian kalau ada kliennya dia minta apa ya, kemudian hubungan ke use case-nya apa, tanggung jawab description-nya itu apa dari si metode ini. Misalnya mau running, misalnya misalnya proses run mobil misalnya gitu ya. Kemudian argumen yang dipakai apa ya, misalnya tadi terdiri dari misalnya bahan bakar, kemudian jenis kendaraannya, kemudian tipe bahan bakar, maksimum speed dan sebagainya. Kemudian ada value yang di return nggak gitu ya. Kalau ada nilai return value ya kita kasih di sini. Misalnya return value-nya defaultnya kita kasihnya 0 misalnya karena speed misalnya. Prekondisinya apa, kemudian post kondisinya apa, itu harus kita tulis di sini ya. Metode spesifikasi ini memungkinkan programmer untuk membuat ya dokumentasi itu detail untuk metode yang dibangun ya. Kemudian misalnya contohnya adalah general informasi, event, algoritma, sampai informasi applicable ya. Contohnya kalkulasi, prosedur, proses pemanggilan prosedur juga itu harus kita jabarkan ya. Misalnya bagaimana kita memanggil prosedur run tadi, itu stepnya apa, ada parameter yang diparsing nggak gitu ya. Kalau parameternya misalnya 2 ya berarti kita harus kasih nilai default misalnya. Kalau kita nggak mau kasih misalnya di setnya 0 misalnya, nah, itu bisa. Nah ini untuk metode spesifikasi contohnya ya, ada contohnya inner order, kelasnya apa, dari siapa, triggernya apa, argumennya ya, ini semuanya kita tulis nih. Tipe datanya apa, metodenya, tipenya apa ya. Kemudian ini algoritma spesifikasinya kita tulis. Kalau di sini nggak muat, kita bisa dirujuk ke tabel yang lain gitu ya. Nah kurang lebih itu ya materi yang bisa saya sampaikan. Kita sudah membahas mengenai karakteristik dari object orientation, object oriented ya, skema kelas, kemudian objek, dan tadi ada
beberapa pendukungnya, kemudian ada desain kriteria, ada coupling, cohesion, dan connects, kemudian object design activity, concern kontrak, dan metode spesifikasi. Tadi ada form-form yang diberikan contoh ya, tadi juga ada. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan via grup ya, grup. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.